stuff, the name. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. By the way, pada kesempatan kali ini saya akan mereview serta membahas sebuah film yang berjudul Thor Love and Thunder. Film ini dirilis pada tahun 2022. Film dengan durasi 118 menit ini akan mengisahkan tentang Thor yang melawan seorang penjahat galaksi yang berniat membunuh para dewa. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang alien berwujud manusia yang hidup di sebuah planet tanpa nama. Pria ini bernama Gorr. Gorr hidup di sebuah planet yang sangat kering dan juga panas. Gorr seringkali mengalami kelaparan dan juga kehausan. Gorr lalu meminta pertolongan kepada dewa, walaupun doanya tak pernah didengar. Suatu ketika anak yang sangat disayang oleh Gorr yang bernama Love harus tewas karena kelaparan. Gorr pun menangis dan ia sangat bersedih. Dari suatu arah Gorr mendengar bisikan seseorang yang memanggil namanya. Tak disangka Gorr pun tiba-tiba berada di suatu tempat yang penuh dengan air dan juga makanan. Di tempat itu Gorr bertemu dengan seorang dewa yang bersikap sangat sombong. Gorr bertanya kepada dewa itu tentang mengapa sang dewa tak pernah mendengarkan doanya. Dewa itu pun tertawa meledek Gorr dan menganggap jika Gorr adalah orang yang rendahan. Dengan kesombongannya, sang dewa itu juga menunjukkan seorang dewa lain di belakang Gorr yang baru saja ia bunuh. Mendengar pernyataan itu, Gorr pun seketika merasa marah dan merasa benci terhadap sang dewa. Gorr kemudian mengambil pedang milik seorang dewa yang telah tewas yang membuat ia pun memiliki ikatan dengan kekuatan hitam. Gorr membunuh dewa tersebut dan menganggap jika para dewa tak pantas ada. Setelah ia mengetahui jika para dewa selalu mengabaikan doa-doa pengikutnya, Gorr juga bersumpah jika ia akan membunuh seluruh dewa di alam semesta ini. Scene lalu beralih ke teman dari Thor yang bernama Korg yang menceritakan kepada beberapa makhluk tentang kisah dewa petir atau yang kita kenal dengan Thor. Thor telah melewati beberapa kisah menyedihkan tentang kematian temannya, saudaranya, bahkan keluarganya. Setelah kejadian itu, Thor memutuskan untuk pensiun dari pahlawan super hingga tubuhnya pun seperti bapak-bapak yang memiliki perut buncit. Hal ini pun membuat Thor tak dikenali oleh semua orang. Thor pun kemudian memutuskan untuk kembali menjadi pahlawan super dan membantu setiap orang apabila ia membutuhkan bantuannya. Thor dipanggil oleh seorang pria dari pasukan Guardian of the Galaxy yang mengatakan jika ia membutuhkan bantuan dari Thor. Ini untuk pertama kalinya Thor kembali bangkit menjadi pahlawan super dengan senjata kapaknya. Thor berhasil mengalahkan semua musuh yang berada di hadapannya. Lalu scene pun beralih ke mantan kekasih Thor yang bernama Jane. Ia harus menerima kenyataan pahit setelah ia mengetahui jika tubuhnya mengidap penyakit kanker. Tak hanya itu, Jane lalu menderita penyakit kanker pada stadium 4. Dengan demikian, hanya kematianlah yang akan ditempuhnya. Jane kemudian tak sengaja melihat buku tentang palu milik Thor yang rumornya bisa membuat siapapun yang dimilikinya akan mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Tanpa berpikir panjang, Jane pun mendatangi wilayah Asgard yang rumornya menjadi tempat dari palu Thor berada. Wilayah Asgard baru ini dipimpin oleh Valkyrie yang merupakan teman dari Thor.
Jane akhirnya menemukan palu milik Thor yang telah rusak. Saat Jane mendekatkan tangannya ke palu milik Thor, palu itu pun seketika mengeluarkan percikan petir ke tangan Jane. Thor yang berada di sebuah planet dengan pasukan Guardian of the Galaxy tak sengaja melihat beberapa orang dari layar monitor yang mengatakan jika ia membutuhkan bantuan dari Thor. Karena yang meminta bantuan sangatlah banyak, Thor pun membagi tugas dengan pasukan Guardian of the Galaxy untuk membantu mereka. Thor bersama Korg kemudian mendatangi teman wanitanya yang sebelumnya meminta bantuan kepadanya. Wanita itu mengatakan jika terdapat seorang pembunuh yang baru saja membunuh dewanya. Pembunuh itu berencana mendatangi Asgard atau tempat kelahiran dari Thor. Ternyata pembunuh itu adalah Korg yang berada di awal film. Saat Korg membuat kekacauan di Asgard, datanglah Thor bersama dengan Korg yang membantu penghuni Asgard yang sedang melawan monster bayangan dari Korg. Saat sedang bertarung, Thor merasa terkejut setelah melihat palunya yang telah hancur kini kembali seperti semula dan ikut melawan para monster. Saat Thor akan mengambilnya, palu itu pun mengarah ke seorang wanita yang ternyata itu adalah Jane. Jane kini telah berubah menjadi pahlawan super yang bernama Meditor. Thor pun merasa tak percaya jika mantan kekasihnya kini berubah menjadi sepertinya. Dari suatu arah, Thor diserang oleh Gorr yang memiliki kekuatan yang sangat kuat dengan cara liciknya. Thor menculik semua anak dari Asgard yang ia bawa ke suatu tempat. Semua penghuni Asgard mendampingi Valkyrie untuk meminta tolong agar anak mereka bisa kembali pulang. Thor menenangkan semua penghuni Asgard jika ia akan membawa anak-anak untuk pulang ke rumah mereka. Thor kemudian menggunakan kekuatannya dengan menghubungkan ke seorang anak yang dibawa oleh Korg. Thor melihat tempat tersebut yang penuh dengan kegelapan. Setelah itu, Thor pun mengabarkan kepada teman-temannya jika para anak-anak berada di sebuah tempat yang sangat gelap. Thor merasa jika kekuatan mereka tak cukup melawan Gorr yang sangat kuat. Mereka membutuhkan bantuan dari dewa lain untuk melawan Gorr. Thor pun dengan teman-temannya kemudian menyamar dan mendatangi perkumpulan para dewa untuk meminta bantuan ke mereka. Di perkumpulan para dewa tersebut muncullah seorang dewa halilintar yang bernama Zeus. Thor kemudian mendatangi Zeus dan meminta bantuan kepadanya. Thor menjelaskan jika ada seorang pembunuh dewa yang saat ini sedang berkeliaran di sebuah galaksi. Thor ingin meminjam senjata halilintar milik Zeus untuk membunuh penjahat tersebut. Zeus pun tak peduli dengan penjahat itu. Bagi Zeus, Gorr adalah masalah individu tiap dewa. Seorang dewa harus bisa mengatasi masalahnya sendiri. Zeus kemudian membuka penyamaran Thor yang membuat seluruh dewa pun merasa terkejut. Karena fisik Thor yang sangat menarik, Zeus memerintahkan prajuritnya untuk membawa Thor dan menjadikan Thor sebagai prajuritnya. Dengan kekuatannya, Thor dengan mudah melumpuhkan pasukan Zeus. Dari suatu arah, Zeus melemparkan senjatanya ke arah Korg yang membuat Korg menjadi hancur seperti pasir. Beruntungnya Korg tidak hancur sepenuhnya. Wajahnya masih bisa bergerak dan juga berbicara. Dengan penuh emosi, Thor melemparkan senjata Zeus tepat di jantungnya. Dan Zeus pun harusnya dipastikan tewas. Thor bersama teman-temannya terpaksa mendatangi planet asing sendirian, tempat dari Gorr dan anak-anak Asgard berada. Setibanya di sana, planet itu benar-benar gelap dan hanya memiliki satu warna. Thor kemudian berjalan menyusuri planet tersebut untuk mencari anak-anak. Dari suatu tempat muncullah Gorr yang kemudian menyerang mereka semua. Gorr pun berhasil mengunci mereka semua. Gorr kemudian mengancam akan membunuh semua teman Thor tepat di depan mata Thor sendiri.
Thor yang emosi pun langsung mengeluarkan kekuatan petirnya dan menyelamatkan teman-temannya. Thor tak ingin kehilangan seorang pun lagi seperti di masa lalunya. Akhirnya pertarungan Thor bersama Korr pun kembali terjadi lagi untuk yang kedua kalinya. Korr mengeluarkan monster bayangan untuk melawan Thor. Mereka yang terdesak pun terpaksa melarikan diri dari sana. Sialnya kapak milik Thor pun berhasil diambil oleh Korr. Jane yang mengidap penyakit kanker pun harus merasakan kesakitan terhadap tubuhnya. Thor berpamitan kepada Jane dan juga Valkyrie jika ia akan melawan Gorr sendirian. Thor mendatangi Korr yang sedang membuka gerbang menuju ke Eternity. Melihat hal itu pun Thor meminta anak-anak untuk mengambil beberapa benda yang berada di dekatnya. Thor kemudian memberikan kekuatan halilintar Zeus kepada anak-anak untuk melawan monster bayangan milik Thor. Pertarungan pun dimulai. The name. Jane yang berada di rumah sakit merasa tak tega melihat Thor bertarung sendirian. Ketika Thor akan bertarung, Jane pun datang menyelamatkan nyawa Thor. Jane bersama Thor akan bertarung bersama-sama. Jane mengatakan jika sumber kekuatan dari Gorr adalah pedangnya. Mereka berdua harus menghancurkan pedang milik Gorr dengan kerjasama yang sangat baik. Mereka berdua pun berhasil menghancurkan pedang milik Gorr yang merupakan sumber kekuatannya. Gorr yang telah kalah kemudian memasuki Eternity untuk meminta permintaan. Thor kemudian menasehati Gorr dan menjelaskan jika ia tak ingin membalas dendam dan juga kematian. Semua orang membutuhkan cinta untuk kedamaian. Thor kemudian mendatangi Jane yang akan tewas. Gorr yang kesentuh terhadap nasihat dari Thor pun langsung memohon agar dihidupkan kembali putrinya. Gorr ingin bertemu dengan anaknya. Sebelum ia akhirnya tewas, beberapa saat kemudian Jane pun harus menghembuskan nafas terakhirnya. Di samping itu, Gorr yang merasa jika kematiannya telah dekat. Ia pun meminta kepada Thor agar menjaga anaknya dan kemudian Gorr pun juga tewas. Setelah semuanya kembali aman, penduduk Escort pun membuat patung dari Gen yang menjadi pahlawan bagi mereka semua. Thor menjadi sosok ayah dari anak Gorr. Di akhir film, Thor kembali memakai palunya dan memberikan kapaknya kepada anak dari Gorr untuk melawan musuh mereka. Di akhir film diperlihatkan Zeus yang ternyata masih hidup. Zeus memiliki kedudukan dewa yang sangat tinggi. Tentu ia takkan mudah mati begitu saja. Lalu diperlihatkan Jane yang kembali bangkit dan berada di sebuah tempat dari para dewa berada. Tempat itu adalah Velala. Dan kemudian film pun berakhir. Demikianlah pembahasan film kali ini. Jangan lupa untuk tulis komentarnya ya. Dan guys, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.